Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Coba Alfonso pimpin doanya nak. Ya Pak. Alfonso. Oke teman-teman, untuk awal pertemuan kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Terima kasih. Oh ya, nanti setelah selesai pembelajaran kita, jangan lupa ya nak ya untuk mengisi absensi atau presensi yang sudah Bapak bagikan melalui WA grup kita ya. Iya Pak. Iya, Pak. Oke lah. Kita masuk pada pembelajaran pertama yaitu tema berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan orang tuaku, yaitu pembelajaran pertama, yaitu pada tanggal 18 November 2020. Nah, anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menguraikan cerita dongeng yang telah dibaca menggunakan peta pikiran secara terperinci. Yang kedua, setelah menguraikan dongeng tentang cerita, siswa dapat menilai dongeng yang dibaca menggunakan bahasa sendiri secara lisan dan tulisan dan berbentuk peta pikiran dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi di dalam WhatsApp, siswa dapat mengkomunikasikan jenis-jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Yang kelima, setelah mengamati gambar yang dikirim melalui WhatsApp, siswa mampu menyimpulkan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang keenam, melalui diskusi dalam WhatsApp, siswa dapat menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan lingkungan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada muatan bahasa Indonesia ini, inilah judul dan gambar cover dari cerita dongeng tersebut. Apa judulnya, nak? Membaca cerita kemenangan penghuni hutan. Awas dulu. Mari kita baca, nak. Siapa yang bisa membaca? Si Apriani, coba baca, nak. Ya, Pak. Baca. Sudah beberapa hari para binatang sangat gelisah. Hal itu dikarenakan ulah para penebang pohon yang tidak bertanggung jawab. Padahal selama ini kehidupan mereka sangat aman dan damai. Tetapi sekarang kehidupan mereka sangat terganggu dengan kedatangan penebang pohon yang tidak bertanggung jawab. Brum, brum, brum. Suara mesin membuat bising para penghuni hutan. Mereka sudah beberapa kali mengusir penebang pohon yang sangat mengganggu kelangsungan hidup para binatang. Tetapi tidak juga berhasil. Para penebang pohon malah semakin liar sehingga semua binatang amat takut dan membiarkan hutan yang menjadi tempat tinggal mereka menjadi semakin gundul. Kita tidak boleh membiarkan pohon-pohon itu terus ditebang. Lama-kelamaan, kita semua akan mati jika terus-terusan seperti ini. Keluh gajah semakin khawatir dengan keadaan hutan. Benar sekali apa yang dikatakan gajah, tetapi bagaimana kita akan melawan mereka? Selama ini kita sudah melakukan berbagai cara. Contohnya saja, beberapa hari yang lalu, harimau sempat menakut-nakuti para penebang pohon itu. Tetapi apa yang terjadi? Ia malah terkena senapan dan sekarang masih terluka di rumahnya. Kata ular menjelaskan.
mengerjakan sesuatu tidak kompak. Kalau kita semua kompak, pasti kita akan melakukannya. Dan para penebang pohon liar tersebut pasti akan kita kalahkan. Akhirnya ular mengajukan pendapatnya. Setelah beberapa hari, lanjut ya Pak. Kemenangan penghuni hutan. Setelah beberapa hari saat berpikir, singa si raja hutan pun menyetujui Usulan ular strategi. yang Saya akan memberikan tugas masing-masing kepada kalian untuk memimpin pasukan kalian menakut-nakuti para penebang pohon tersebut. Siapa singa memberikan komando kepada setiap pemimpin pasukan. Setelah setiap pasukan mendapatkan tugas dari sang raja hutan, mereka bersiap-siap untuk menjalankan aksinya malam ini juga. Karena mereka tidak ingin terlalu lama membuat para penebang pohon itu semakin lama di hutan. Baiklah, saudara-saudaraku, sekarang saatnya kita berangkat. Yang pertama adalah pasukan gajah dan pasukan ular dan pasukan semut. Lalu yang lainnya ikut berjaga-jaga. Apakah kalian siap? Suara singa mulai meninggi membuat para pasukan semakin bersemangat. Siap, seru binatang dengan kompak. Mereka langsung berpergi menuju penebang pohon. Tugas pertama dilakukan oleh ular. Mereka menyusup ke tenda-tenda para penebang pohon tersebut. Para penebang pohon kocar-kacir ketakutan mengetahui banyak ular yang masuk ke tenda mereka. Lalu pasukan gajah yang memang sudah berada di depan tenda. Pasukan gajah langsung masuk ke dalam tenda untuk memastikan keadaan. Para penebang pohon sudah keluar tenda semua. Mereka mengambil senjata. Kini giliran pasukan semut yang menyerang. Sebelum para penebang pohon mendidik senjatanya, pasukan semut sudah terlebih dahulu menyengat kaki mereka. Ini para penebang pohon itu pun semakin ketakutan. Mereka berlari tidak karuan di dalam hutan, tapi pasukan dan pasukan macan mengejar sampai akhirnya para penebang pohon lari dan tidak kembali lagi. Sore semua penghuni hutan bersorak gembira atas kemenangan mereka. Kini mereka tahu jika mereka kompak, pasti semua masalah akan teratasi dengan baik. Nah, setelah kita selesai membaca, kita telah menemukan unsur-unsur cerita tentang penghuni hutan. Yaitu inilah unsur-unsur ceritanya. Yang pertama itu judulnya Kemenangan Penghuni Hutan. Tokohnya gajah, ular, singa, dan penghuni hutan. Sifat dari para tokoh ini adalah seorang pemberani. Tempat yaitu di hutan. Awal cerita, para penghuni hutan gelisah dikarenakan ulah para penebang pohon yang tidak bertanggung jawab. Nah, akhir dari cerita tersebut yaitu semua penghuni hutan bersorak gembira atas kemenangan mereka. Pesan moral dari cerita tersebut yaitu semua penghuni hutan harus kompak dan menyusun strategi bersama untuk memberi pelajaran kepada manusia yang rakus dan serakah. Nah, setelah kita membaca dan melihat unsur-unsur cerita tersebut, anak-anakku sekalian sudah paham kan untuk menentukan unsur-unsur sebuah cerita? Sudah paham? Sudah? Sudah, Pak.
Baiklah, nanti jika Bapak nanti membuatkan sebuah unsur-unsur cerita atau cerita-cerita yang ada di buku kalian, sudah bisa kan untuk membuat suatu unsur ceritanya? Sudah? Berapa? Berapa? Oke, sekarang kita masuk pada muatan IPS. Nah, kemarin kan Bapak sudah membagikan video pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan, yang mana pekerjaan itu terbagi atas dua golongan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan jasa, Barang. ya kan? Yang kedua, yang menghasilkan Barang-barang. barang. Barang. Coba siapa yang bisa membuat contoh pekerjaan yang menghasilkan barang? Pengrajin Ayo. Pengrajin kayu. Apalagi Pembuat Ayo. bantal. pengrajin batok kelapa. batu kata. Apa itu? Yang menghasilkan jasa? Apa itu? Yang menghasilkan jasa? Guru. Pilot. Nakoda. Tukang cukur rambut. Roda. Pilot. Baiklah, untuk memperdalam materi kita, coba Tresia baca nak teks. Tresia. Teks cerita pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku membuat meja dan kursi yang dibuat ke toko mebel. Dari toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Sudah. Nah, setelah kita selesai membaca, kita dapat menyimpulkan bahwa cerita tersebut merupakan pekerjaan yang menghasilkan apa? Barang kan? Nah, karena ayahnya membuatkan Barang. meja dan kursi, ya kan? Meja dan Iya, kursi Pak. itu berbentuk barang. Yup. Nah, paham kan sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Coba siapa yang bisa membuatkan contoh pekerjaan jasa sebanyak 5 biji? 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Guru. Satu. Guru, polisi, Tukang ojek. Tukang tentara, ojek. Nakoda. Iya, Kurir. Ojek, Pak. Barang. Apa? pramugara. Pramugari. Apalagi? Pramugara. Kurir ojek. Kurir. Ojek, Pak. Satu lagi. Nakoda. Dokter, ya kan? Ya kan? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. baiklah. Iya, Sampai di sini Pak. sudah paham betul kan tentang jenis-jenis pekerjaan ini? Sudah. Sudah, Pak. Nah, mari kita amati gambar berikut. Nah, dari gambar ini termasuk jenis pekerjaan apa ini? Pengrajin kayu. Pekerjaan penghasil barang. Barang-barang. Menghasilkan barang kan? Iya, Pak. Iya. Yang ini Penghasil barang. Sama, Pak. Menghasilkan barang. Barang juga kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, iya. Nah, sekarang kita masuk pada muatan IPA. Baiklah anak-anak, mari kita amati gambar kondisi hutan yang ada di Kalimantan. Nah, setelah kita amati, inilah akibat atau dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, di sini terlihat hutannya bagaimana? Gundul kan? Gersang. Gundul kan? Iya, 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 Pak. Gundul kan? Botak, Pak. Botak ya?
Nah, baiklah, di sini hutannya bagaimana? Kebakaran itu. Mengalami kebakaran hutan. Nah, inilah salah satu dampak yang tidak terkontrol tadi. Nah, inilah dampak perampasan sumber daya alam yang tidak terkontrol, yaitu yang pertama hutan menjadi gundul, ya kan? Yang kedua tanah longsor, yang ketiga banjir, yang keempat rusaknya ekosistem hutan. Nah, yang berikutnya mata air menjadi kering dan rusaknya ekosistem air. Dan yang terakhir, sumber daya alam akan cepat habis. Sudah paham? Paham. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini. Dan yang warna hijau menunjukkan adanya pohon. Dan warna putih menunjukkan apa, Nak? Hutan yang gundul. Gundul. Hutan yang gundul. Hutan yang gundul. Hutan yang gundul. Hutan yang gundul kan? Iya Pak. Ya Pak. Baiklah. Nah, coba kita amati proyeksi terhadap perkembangan dari tahun ke tahun. Di tahun 1950 itu hutannya masih lebat, ya kan? Pada warna yang kita lihat itu masih full. Warna hijau, iya kan? Dan sampai tahun 2020 itu hutannya sudah mulai habis. Ya kan? Nampak? Iya, Pak. Nah, itulah proyeksi perkembangan hutan dari tahun ke tahun. Nah, di sini inilah perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Dari tahun 1950 itu bagaimana? Hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Iya, yang tahun 1985 itu hutannya di Kalimantan masih luas. Tahun 2000 itu hutannya di Kalimantan mulai berkurang. Di tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. Di tahun 2010 hutan Kalimantan sama banyak dengan permukiman. Nah, di tahun 2020 hutan sangat sedikit, Pemukiman sangat luas. Nah, itulah perkembangan hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun. Nah, inilah sebabnya itu yang tidak terkontrol tadi, sehingga hutan kita semakin berkurang. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam ini yaitu yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Ya, biar tidak terjadi lagi pengurangan hutan tadi. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti mematikan listrik bila tidak digunakan. Dan yang keempat, mendaur ulang barang-barang bekas. Yang terakhir, pengolahan sampah dengan baik. Nah, itulah upaya untuk mengurangi sumber daya alam, untuk mengurangi dampak-dampaknya. Sudah, inilah kesimpulan dari pembelajaran kita, yaitu unsur-unsur intrinsik dongeng, yaitu tema merupakan ide pokok dari cerita dan merupakan patokan untuk membangun suatu cerita.
Dan yang ketiga, alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat ataupun besaran urutan waktu. Dan yang berikutnya, penokohan merupakan proses penampilan tokoh dengan pemberian watak dan sifat. Latar merupakan salah satu unsur pembentuk cerita yang menunjukkan di mana dan kapan rangkaian cerita itu terjadi. Dan yang terakhir, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita Pengarang kepada yang pembaca dibuatnya. melalui cerita yang dibuatnya. Sudah? Sudah paham, Nak? Paham, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, nanti Bapak akan membagikan tugas. Bapak nanti membagikan tugas tentang cerita dongeng, dan anak-anakku semua nanti coba uraikan cerita dongeng tersebut berdasarkan peta pikiran masing-masing berbentuk LKPD. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarmu dan tuliskan apa hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu, berbentuk barang atau jasakah. Sudah paham, Nak? Paham. Tugasnya. Nah, yang kedua, tugas kita nanti, anak-anakku semua berdiskusi secara kelompok untuk melihat kegiatan pekerjaan yang ada di sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam berbentuk LKPD yang sudah Bapak bagikan juga di grup WA. Nah, paham? Yang ketiga, simpulkanlah dampak penempatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari, serta contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkahnya sumber daya alam. Dan yang terakhir, tugas kita, diskusikanlah dengan teman-temanmu bentuk gambaran kondisi hutan di Kalimantan dari tahun ke tahun, bentuk LKPD yang sudah dibagikan melalui grup WA kita ya, Nak, ya. Paham? Iya, Pak. Paham. Nah, untuk mengukur pemahaman kita tentang pembelajaran pertama ini, nanti juga Bapak bagikan untuk link evaluasi berbentuk Google Form. Nanti linknya Bapak bagikan. Semua harapan Bapak nanti sampai jam 12 siang nanti sudah bisa selesai semua ya, Nak, ya. Nanti linknya Bapak terakan di grup WA kita ya. Sudah? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, LKPD yang sudah dibagikan dan fotokan hasilnya yang sudah dikerjakan dan kirim ke WA grup. Nah, serta nanti Bapak akan bagikan tugas refleksi. Nah, sudah paham, Nak? Nanti tugasnya itu nanti bentuk LKPD dikumpulkan melalui grup WA ya, Nak, ya. Ya, Pak. Paham? Iya, Pak. Difotokan nanti ya. Nah, paham sampai di sini, Nak? Iya, Pak. Paham. Paham, Pak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya, Nak, ya. Coba siapa tadi? Alfonso ya? Alfonso. Iya, berdoa ya, Alfonso. Nak? Iya, Pak. Untuk mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Nah, saran Bapak kepada anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan di rumah ya. Patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti menjauhi kerumunan dan tetap pakai masker. Bila perlu, jika tidak dibutuhkan keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya, Nak, ya. Dan jangan lupa tetap belajar di rumah. Paham, Nak? Paham. Paham? Sudah. Paham.
titip salam sama keluarga di rumah ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya udah, baiklah untuk menutup pembelajaran kita ini, kita akhiri dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak tutup ya. Iya, Pak. Iya.